Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Taala, yang mana dengan segala nikmatnya maka seluruh amalan-amalan saleh bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan, bisa kita tunaikan dengan secara sempurna. Bayangkan jemaah, ketika kita keluar dari rumah, di antara kita mungkin ada yang berjalan kaki menuju tempat ini, bahkan mungkin jarak ya minimal ada 1 kilo misalnya, ya kan? Cuaca cerah, matahari sudah mulai meninggi. Lalu sampai ke dalam masjid ini dengan suhu ruangan yang dingin. Dari luar yang cuaca terik, berjalan tentunya berkeringat ya, sampai ke dalam masjid langsung adem, seolah-olah kita disiram dengan es degan, bukan diminum lagi, disiram karena sejuknya ada AC. Ini nikmat ini, subhanallah, ya kan? Sehingga kita pun bisa duduk dalam keadaan apa? Tenang. Sebaliknya kalau seandainya sampai dalam masjid ada pendingin ruangan, AC, ya sudahlah badan kita berkeringat, apalagi ibu-ibu kan tertutup ya, seperti itu. Pas sudah berkeringat itu kan gerah ya. Kalau gerah nyaman nggak? Akhirnya apa? Dalam hati Allah cepat kajian selesai. Makanya subhanallah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, yang mana dengan nikmat asli, ada pendingin ruangan, ya, tempat yang nyaman, tidak terlalu berisik, ya kan? Akhirnya amalan saleh kita bermajelis ilmu pun menjadi apa? Sempurna, ya, menjadi nyaman. Baik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai bentuk pengamalan dari hadis beliau di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardhah, wajib. Ya, wajib bagi siapa? 'Ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dari umur kapan Ustaz? Tidak ada. Ya, standar mulai dari umur berapa dan tidak ada batasan sampai umur berapa. Ya. Tidak ada batasan sampai umur berapa. Karena jemaah, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa kita menguasainya seluruhnya dengan umur yang kita miliki. Ya, dengan umur kita miliki. Maka daripada itu mesti kita belajar. Dan tidak ada kata terlambat.
tidak ada kata terlambat. Inilah yang membuat kita jamaah besar ya hadir dalam majelis ini tentunya dalam rangka melaksanakan bahwa hadis Nabi SAW tadi, hukumnya adalah wajib. Baik, kembali kita ke pembahasan kitab tauhid, dan kita masih di bab fardhu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Masih membahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya. Kita tahu sholat wajib hukumnya, betul? Ya. Nah, untuk memotivasi kita untuk terus melaksanakan sholat yang wajib itu, kita perlu apa? Ya, kabar gembira. Kita perlu penyemangat agar kita terus semangat melaksanakan sholat. Apa itu? Yaitu tentang hadis-hadis keutamaan orang yang melaksanakan sholat. Ya. Demikian pula dengan tauhid. Setelah kita tahu ternyata mempelajari tauhid hukumnya apa? Wajib, bahkan yang paling wajib dari semua yang wajib-wajib. Gitu. Nah, agar kita terus komitmen dengan tauhid ini, ya, maka kita butuh penyemangat, motivasi, ya, agar kita tegar di atas tauhid, ya. Yaitu tentang keutamaan tauhid. Dengan seorang mengetahui keutamaan, keistimewaan tauhid, maka akan ya membantu dia untuk terus tegak, ya, seperti batu karang yang di lautan, mau sebesar apapun ombak yang menghantam, dia tetap kokoh, gitu ya. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalil, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya, yang mana kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dari sahabat yang mulia adalah Ubadah ibn As-Samit. Semuanya punya bukunya ya? Ya, ada terjemahannya boleh, atau yang belum punya mungkin bawah handphone bisa difotokan, ya, teman sampingnya. Hadis Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit. Itu dalil yang kedua. Jadi kalau ibu melihat bab tentang keutamaan tauhid, ya, dan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa dengan yang tersebut, kan dari pertama kan firman Allah surah Al-An'am ayat 82, betul? Nah, sudah ketemu ya. Bab kita mesti lihat bab kedua. Kemarin tentang kitab tauhid. Kalau ibu lihat buku terjemahannya bisa diperhatikan, ya, di daftar isinya biar gampang melihat. Di daftar isinya. Bab pertama apa yang dibahas? Apa namanya? Kitab tauhid kan. Nah, setelah itu babnya adalah bab keutamaan tauhid. Sudah. Nah, silakan dilihat halaman berapa bab tentang keutamaan tauhid. Nah, ibu akan menemukan dalil yang pertama surah Al-An'am ayat 82. Sudah. Nah, kita sudah selesai tuh pembahasan kemarin. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 82. Sekarang kita masuk dalil yang kedua, ya, yaitu dalam bentuk hadis Nabi SAW. Baik, sudah ketemu? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Siapa nama sahabat meriwayatkan hadis ini? Ubadah bin As-Samit. Ya. Siapa itu Ubadah bin As-Samit? Beliau adalah nama lengkapnya Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari. Kalau disebut Al-Ansari berarti dia sahabat dari kota Makkah atau Madinah.
Makkah atau Madinah? Madinah. Sahabat Nabi Ansor itu dari Madinah. Kalau yang Muhajirin, maka Muhajirin itu yang mereka yang hijrah, berpindah, ya kan, dari Mekah ke Madinah, disebut dengan Muhajirin. Ada yang tahu siapa di antara sahabat Muhajirin namanya? Abu Bakar, betul tadi. Ya kan, yang satu kampung sama Nabi ya. Abu Bakar, siapa lagi? Umar, siapa lagi? Usman, siapa lagi? Ali. Ya. Rata-rata yang terkenal itu adalah dari sahabat yang sekampung dengan Nabi, yang mereka dari kota Makkah. Adapun sahabat ya yang digelar dengan Ansor adalah sahabat yang dari kota Madinah. Baik, jadi Ubadah bin As-Samit ini adalah sahabat Nabi SAW yang berasal dari kota Madinah. Al-Khazraji, ya. Kemudian Ahadun Nuqaba, ya, Badriyun Masyhurun. Beliau termasuk sahabat Nabi yang brilian, ya. Memiliki kedudukan yang tinggi, ya, memiliki manaqib, kedudukan yang tinggi di sisi ya Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Badriyun. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kan? Perang pertama dalam Islam, perang apa namanya? Perang Badar. Dan itu pertama kali jihad yang dengan diwajibkan jihad sehingga terbuktilah keimanan mereka yang benar-benar berjuang bersama Nabi, baik secara harta maupun jiwa, nyawa dipertaruhkan, bukan hanya sekedar harta dipertaruhkan, nyawa dipertaruhkan. Dan orang-orang yang ketika perang sahabat Badar itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, kepada Allah, "I'malu ma syi'tum." Para sahabat ikut perang Badar, itu kata Allah apa? Silakan kalian berbuat sesuka hati kalian setelah ini. Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terjadi apa? Apakah para sahabat kemudian ya berfoya-foya, kemudian mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa memperhatikan batasan dan aturan-aturan Allah? Oh, enggak. Justru mereka semakin takut sama Allah, semakin memiliki harapan ya yang begitu besar kepada Allah. Nah, ini baru orang yang tauhidnya keren, ini baru tauhidnya mantap. Bukan ketika sudah dapat jaminan langsung wis dapat jaminan boy, ya kan? Sudah dapat jaminan, akhirnya bertindak sesuka hatinya, gitu. Dan kebiasaan ibu ya. Orang itu ketika sudah memiliki backing, tahu backing ya? Ada yang ngebela. Akhirnya apa? Di jalanan ugal-ugalan, prit dan polisi. Ya, polisi SIM-nya atau salah saya Pak, Anda ugal-ugalan gitu. Bapak kenapa ya? Gitu. Kan kebiasaan orang kalau sudah punya backing, bertindak semaunya, semena-mena, kayak gitu. Ini sahabat yang pernah ikut Badar, Allah katakan i'malu ma syi'tum. Silakan buat kehendak kalian, terserah kalian mau terserah kalian untuk perang Badar ini. Kan istilahnya Allah sudah backing, betul enggak? Allah sudah menjamin mereka surga, tapi terus apakah mereka semena-mena? Ya. Ini ya perlu dipahami. Baik. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriah. Umur beliau walahu ya isnani wasab'ina sanatan. Beliau umurnya 72 tahun. Ya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Baik.
Sekilas tentang biografi sahabat yang mulia Ubadah bin Samit yang meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Man, apa arti man? Siapa saja. Siapa saja ini berarti umum. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia hidungnya pesek, hidungnya mancung, baik dia tua maupun muda, gitu ya. Baik dia kulitnya putih ataupun hitam, mau jelek mau cantik, siapapun itu, man, siapa saja. Syahidah, dan dia bersaksi, mempersaksikan, ya. Tentunya mempersaksikan di sini bukan hanya meyakini, sekedar meyakini, tetapi harus diucapkan dengan lisan. Karena ada orang yang meyakini dalam hatinya tentang kebenaran Islam, Allah itu satu, esa, dan Rasul dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak diucapkan dengan lisannya. Apakah dia sudah dikatakan bersaksi? Ya. Demikian ya. Siapa contohnya yang yakin tentang keesaan Allah, yakin tentang Nabi Muhammad utusan Allah, tapi tidak terucap bagi dia? Abu Thalib. Iya. Jadi harus diucapkan secara lisan. Ya. Agama kita, agama Islam itu yang dinilai adalah zahirnya. Yang dinilai adalah zahir. Ucapan itu dinilai dalam Islam. Ya. Makanya ketika ada orang mengucapkan talak, seorang suami bukan talak kepada istrinya, tapi hatinya nggak meyakini, hanya sekedar main-main bercanda dalam Islam, itu tahu nggak? Hatinya nggak ada niat, cuma bercanda. Tapi karena terucap lisan dalam Islam dianggap, ya, hati-hati, ya kan? Demikian pula ketika ada hari-hari perayaan orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim, kita ucapkan selamat. Hati meyakini nggak tentang Nabi Isa itu adalah Allah? Enggak. Tapi kita diucapkan, dianggap nggak dalam Islam? Dianggap. Jangan meremehkan. Minimal dosa besar kalau menjadi kesyirikan. Minimal dosa besar. Hati-hati. Jadi bersaksi harus diucapkan, harus diucapkan. Masalah hati, maka apa? Urusan dia sama Allah. Pernah kan kejadian ketika Rasulullah suatu hari di medan pertempuran, sahabat yang mulia bernama Usama. Ketika itu orang-orang kafir mereka kalah dan mereka lari dari medan pertempuran, dikejar sama kaum muslimin, dikejar sampai ada seorang musyrik, dia terjatuh ketika dikejar. Kemudian pada saat itu Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu mendapati orang tadi, kemudian siap untuk mengayunkan pedangnya membunuh si musyrik tadi. Ketika sudah mau diayunkan, musyrik ini mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Dia bersyahadat. Maka Usamah bin Zaid, menurut beliau, ini orang mengucapkan syahadat karena dia takut dibunuh. Lalu Usamah bin Zaid tetap membunuh. Sah. Kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau telah ba'da an
syekh ba'da yashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau telah membunuh orang dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Rasulullah, para sahabat tidak pernah melihat Rasulullah semarah itu. Kata sama, ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena takut dari pedangku ini. Dia mengucapkan syahadat tersebut agar pedangku ini tidak melayang ke lehernya. Apa kata Nabi? Apakah engkau telah membelah dada dia? Jadi kau bisa mengetahui isi hati dia. Tugas kita hanya melihat zahir. Adapun hati urusan dia sama. Gitu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ya ilah, apa ilah? Ilah itu ma'bud. Kalau ibu teriakkan terjemahan artinya apa? Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Yang lebih tepatnya maknanya adalah tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Sehingga maknanya umum. Maknanya apa? Umum. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadah. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala bentuk peribadatan, ya, segala bentuk ketundukan, segala bentuk perendahan, segala bentuk pengagungan, yang semua itu adalah amalan hati, ibadah hati, apakah ibadah lisan ataupun ibadah perbuatan, yang itu berkaitan dengan namanya ibadah. Jadi ibu ibadah bukan hanya sekedar sholat saja ya. Nah, sholat itu ibadah apa tuh? Ibadah apa? Ya, amalan badan ya. Terus kalau rasa takut, ya, takut tertimpa musibah, ya. Itu amalan apa? Ibadah apa? Hati. Berharap supaya dimurahkan rezekinya, ya, dagangannya dilariskan. Itu ibadah apa? Ya. Merendahkan diri dengan meminta-minta, itu ibadah apa? Merendahkan diri, ya, menundukkan diri, itu ibadah apa? Hati. Ibadah lisan contohnya apa? Zikir, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Sholawat, gitu kan? Ini semua adalah ibadah. Jadi segala bentuk ibadah hati, ibadah lisan, ibadah amal, ibadah anggota badan itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Allah. Itu mana la ilaha illallah. Ya. La wahdahu la syarika la wahdah. Ya. Semata-mata. Ya. Saja. Jadi kalau man syahida an la ilaha illallah wahdah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Jadi wahdah itu menurut penekanan. Hanya Allah satu-satunya bentuk peribadatan diberikan. La syarikalah, tidak boleh ya diikut sertakan ya selain Allah dalam masalah apa? Ibadahnya. Jangan ada orang kedua, itu istilahnya. Jangan ada apa? Pihak kedua yang disandingkan dengan Allah. Ibadah apapun itu jangan diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh ada orang kedua. Murni hanya untuk Allah satu-satunya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika.
Gitu ya Bu? Baik. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad siapa ini? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin yuk. Yang mulai lupa ya, nanti belajar lagi ya. Iya. Barang saya bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu. Jadi Ibu, ini diantara bentuk kalimat syahadat yang sifatnya adalah penekanan. Jadi boleh kalau seandainya Ibu ada suatu waktu orang non muslim mau masuk Islam, ya, kemudian ustadznya menyampaikan syahadat, ya, dengan panjang seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak mesti syahadat itu ketika mensyahadatkan orang non muslim yang mau menjadi mu'alaf harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, kan mesti, ya. Yang penting dia maknanya mesti sama, kecuali tambah-tambahan kayak syahadatnya orang Syiah, anna aliya waliyallah, ya, bahwasanya Ali adalah walinya Allah. Nah itu, ada tambahan-tambahan seperti itu, ya. Nah ini tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya menjelaskan makna dari syahadat itu sendiri, ya, syahadat la ilaha illallah atau syahadat Muhammad Rasulullah, seperti di sini abduhu wa rasuluhu. Abduhu artinya apa, Bu? Hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Kenapa di sini diberikan penjelasan hambanya dan rasulnya? Ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah sama seperti kayak kita manusia. Beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga menikah, beliau juga pergi ke pasar, gitu ya. Karena sebagian orang menilai bahwasanya kalau yang namanya utusan Tuhan itu suci, nggak boleh kemana? Ke pasar. Ngapain ke pasar? Ya kan? Orang suci itu udah di masjid aja, gitu. Orang suci itu nggak boleh ada syahwatnya, makanya nggak boleh menikah. Ini kan kadang-kadang pemikiran, ya, pemahaman orang tentang suci itu seperti itu, ya. Padahal Rasulullah SAW adalah hak abduhu, hamba Allah juga manusia. Makanya Allah mengatakan dalam Quran tentang Rasulullah, qul innama ana basyarun mithlukum. Dalam surah itu, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Di lembaran akhir kan? Iya. Katakanlah harapnya, qul katakanlah innama ana basyar. Aku ini, ya, sesungguhnya sama seperti kalian, manusia biasa. Cuma bedanya apa Rasulullah dengan kita? Yuha ilayya. Bedanya aku, kata Rasulullah, aku dikasih wahyu oleh Allah. Ya, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, wahyu. Nah, kedudukan orang yang diberi wahyu apa namanya? Rasul. Itu aja. Kalau ibu dikasih wahyu enggak? Nah, yang dikasih sama Allah apa? Enggak, yang berkaitan dengan kedudukan. Dikasih mimpi, ya. Ya, mimpi. Ya kan, dapat kabar gembira dulu sebelum nikah, ya kan, dimimpikan calon suaminya ini, gitu. Pernah nggak, Bu? Nggak pernah ya? Oh, iya. Dikasih kabar gembira tentang didikan dengan surga, pernah nggak? Belum. Ya, nggak apa-apa. Ya.
Ketemu dengan Nabi pernah nggak? Hah? Belum. Bagaimana caranya biar kita? Kan gini Bu, kadang-kadang kita itu mimpi itu biasanya istilahnya bukan tidur sebenarnya ya. Karena apa? Karena kebawaan sebelum kita tidur. Nah, misalnya sebelum tidur itu kita dalam keadaan sebelum makan, ya. Kemudian karena kita sibuk ngurus istilahnya tidurin anak kita, kebawa tidur juga. Akhirnya apa? Mimpi makan, gitu, ya kan? Sebenarnya dia sudah kebelet tipis nih, cuma karena mungkin kalau adanya dia bergerak, anaknya bisa bangun. Akhirnya apa? Ketiduran. Akhirnya apa? Mimpi ngompol. Ya kan? Biasanya ya kan sudah ada rencana nih dengan suaminya supaya dinas malam gitu kan sama suami, si istri paham maksud saya. Terus kemudian karena anak-anak belum tidur lagi ini anak akhirnya ketiduran, akhirnya apa? Mimpi basah. Itu ibu biasanya kebawaan. Makanya ibu kalau mau mimpi Nabi sering-sering buka sirah Nabi Muhammad SAW, berkali Rasulullah. Kebawa nanti mimpinya. Dan ketika kita mimpi Rasulullah atau Rasulullah gak akan pernah bisa ditiru oleh setan. Ya. Cuma kadang-kadang setan itu mengaku-ngaku aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad. Nah, supaya kita tahu ini benar-benar Nabi Muhammad atau bukan, bagaimana caranya? Tahu ciri-ciri Nabi Muhammad itu, bagaimana postur tubuhnya, tinggi kah atau pendek kah, rambutnya bagaimana, jenggotnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, itu. Karena sering saya dapat ada orang Ustaz, saya mimpi Rasulullah. Iya, Masya Allah. Gimana ciri-cirinya? Saya bilang, iya, Masya Allah, rambutnya lurus sekali. Hidungnya mancung, ya, jenggotnya Ustaz nggak banyak, cuma sedikit saja. Iya, betul nggak begitu? Itu bukan Rasulullah. Jadi siapa Ustaz? Setan. Rasulullah itu rambutnya nggak lurus, ya. Rambutnya apa? Agak sedikit bergelombang. Ya, jenggotnya lebat nggak? Lebat kayak saya begini. Jenggotnya kayak Ustaz loh. Iya, Rasulullah. Berarti bukan Rasulullah, itu setan. Gitu. Jadi Bu, biasanya bunga-bunga itu karena bawaan sebelum tidur. Kebiasaan kita bagaimana itu bawa dalam mimpi. Ya, makanya kalau mau ketemu Rasulullah maka biasakan diri untuk dekat dengan Rasulullah SAW, nanti baca sejarah. Nah, baik. Jadi Rasulullah itu siapa? Juga manusia, tapi wa rasuluhu, bedanya dengan kita apa? Beliau adalah utusan Allah. Allah muliakan dengan kedudukan sebagai Rasul. Baik, lanjut berikutnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Nah, ini boleh kita juga tambahkan kalau ada orang non-muslim khususnya contoh agama Nasrani. Kita tambahkan dengan ini syahadatnya. Wa anna, dan bahwasanya Isa kalau bahasa mereka siapa? Yesus, ya. Tidak ada masalah kita bilang Yesus, tidak ada masalah. Saya cinta Yesus, tidak ada masalah. Kita bilang Yesus tidak ada masalah, ya. Karena Yesus itu bahasa nama dari Isa, gitu ya. Dan bahwasanya Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa dikasih penjelasan Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya? Karena keyakinan orang-orang Nasrani tadi bahwasanya Nabi Isa adalah anak suci. Kenapa anak suci? Karena lahir tanpa sentuh dari seorang bapak. Jadi mereka mensakralkan Nabi Isa AS karena alasan itu. Sebenarnya logika ini bisa dibantah dengan apa? Dengan penciptaan Nabi Adam. Dan lebih hebat lagi dong, karena Nabi Adam yang dituhankan. Kalau Nabi Isa kan cuma tanpa bapak, Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Lebih hebat lagi ya? Itu dia. Jadi logikanya sudah keliru di situ. Alasan mereka menjadikan Nabi Isa Tuhan karena apa? Karena dia adalah suci. Kenapa bisa suci? Karena lahir tanpa sentuhan dari seorang laki-laki.
Nah, wa rasuluhu, dan rasulnya ini bantahan terhadap orang Yahudi. Kalau abduhu, hamba manusia biasa, bantahan terhadap keyakinan orang-orang Nasrani. Karena orang Nasrani meyakini tentang Nabi Isa alaihissalam karena dia adalah suci, berarti dia memiliki sifat-sifat suci dari ketuhanan. Ya. Berarti bukan manusia, ya. Berarti dia apa? Anak Tuhan. Itu artinya mengarah ke sana. Maka penekanan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, itu meruntuhkan apa konsep ketuhanan yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bukan anak Tuhan apalagi Tuhan, tetapi apa? Hamba Allah, manusia biasa. Tetapi sekali lagi, ya beliau Allah muliakan dengan apa? Dengan kerasulan. Beliau diberikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam bentuk kitab suci bernama Injil. Nah, penekanan ada tambahan Rasulullah, utusan Allah, ini bantahan terhadap siapa? Orang-orang Yahudi. Nabi Isa diutus kepada siapa? Enggak. Nabi Isa bukan diutus kepada orang Nasrani. Nabi Israel. Israel itu siapa? Orang Yahudi. Beliau itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau hanya melanjutkan tugas Nabi terdahulu. Siapa Nabi terdahulu sebelum Nabi Isa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam. Yang diutus kepada orang Bani Israel. Lalu sebelum Nabi Musa siapa lagi? Ya, Nabi Daud. Kemudian siapa lagi? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Kemudian siapa lagi? Sebelum lagi? Yusuf. Kemudian siapa lagi? Sebelumnya ayah Nabi Yusuf? Yakub. Iya. Jadi orang-orang Yahudi itu nabi mereka sangat banyak. Allah mengutus kebanyakan nabi itu pada siapa? Orang-orang Yahudi. Dan Nabi Isa alaihissalam itu pada siapa? Sebagaimana dalam surah As-Saff. Apa kata Allah? Ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Allah katakan dalam surah As-Saff, ya, ketika Isa berkata, Isa ibnu Maryam berkata, ya bani, kenapa dikatakan ibnu Maryam? Bukan ibnu, bukan disebutkan kepada ayahnya. Karena tidak ada ayahnya. Ya. Dalam Islam seperti itu, semua yang anak tidak ada ayahnya disebutkan kepada ibu. Ya. Disebutkan kepada siapa? Ibu. Nah, tidak boleh disebutkan kepada siapa? Ayah biologisnya. Tidak boleh. Ya. Jadi perkenalkan itu hukuman bagi mereka. Tidak bisa melakukan warisan, tidak bisa menikahkan. Maka hati-hati, jaga anak perempuan kita. Ya, hukuman dalam Islam seperti itu. Jadi gak gampang masalah zina itu. Iya, ayat biologisnya. Iya, tapi itu tadi contohnya ayat itu biologis tanpa nikah itu mampu nggak? Iya. Ya masalah itu ya. Saya buka kitab lagi ya. Itu udah besok insya Allah jawabannya. Jadi yang saya tahu apa namanya yang jelas sebagai hukuman ya ayah biologisnya tidak bisa memberikan warisan kepada anaknya, meskipun anak harus memberikan warisan kepada ayah biologisnya, dan nggak boleh menisbatkan binnya kepada ayahnya biologisnya, dan juga ayah biologisnya nggak bisa menikahkan dia, nggak bisa menjadi wali. Wali kan siapa dirinya? Wali hakim. Wali hakim itu siapa? Bukan ustaz. Ini salah lagi nih.
Wali hakim adalah yang resmi dari pemerintah yang menikahkan dia. Siapa itu wali hakim? Kalau dengan kita KUA, ya KUA resmi dari pemerintah, bukan manggil. Makanya banyak orang nikah siri. Ya, nikah siri siapa nikahkan? Wali hakim. Wali hakim siapa? Ustadz Fulan. Ustadz Fulan orang KUA bukan? Loh, gimana? Nggak bisa. Nggak sah itu. Waduh, ada jadi apa ini? Makanya hati-hati. Dalam Islam itu sangat menekankan sekali masalah apa? Ya, pernikahan. Islam itu menjaga 5: keturunan, akal, darah, kehormatan, harta. Nggak boleh menggugat. Kalau diganggu, dilanggar, maka hukumnya had. Kalau dia mengambil, menumpahkan darah ke orang, yang menghilangkan nyawa, berarti hukumannya apa? Nyawanya itu dihilangkan. Mereka yang merusak akal, ya, merusak akal seperti apa? Misalnya mabuk, ya, atau narkoba. Kalau ke narkoba itu ujungnya orang masuk ke narkoba apa? Meninggal kan? Maka dihukumnya apa? Dibunuh. Pengedar narkoba itu dibunuh hukumnya. Ya, pengedar itu apa? Hukumnya adalah dihilangkan nyawa. Jadi jangan sepelekan masalah akal manusia itu. Ya, akal itu. Dihilangkan akalnya, dihilangkan pula nyawa. Ya. Baik, kemudian masalah perzinahan, masalahnya apa nih? Keturunan. Ya. Orang yang sudah menikah berzina, apa hukumannya? Dihilangkan nyawanya. Ya. Dihilangkan nyawa. Kalau belum menikah, dia apa? Dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Plus diasingkan. Karena dia bawa penyakit yang bisa menular kepada yang lain. Kemudian yang keempat, apa yang dijaga? Apa? Kehormatan. Kehormatan. Menjatuhkan kehormatan orang lain ini bisa kena apa? Ya, jinayah. Jinayah itu sesuai dengan hukum yang berlaku setempat. Ada di penjara, ya. Dalam hal ini misalnya apa? Menuduh, hujatan. Kan ada dalam hukum pidana kita ya, menghujat, menuduh. Nah itu termasuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Jadi hukumnya pada penjara. Yang kelima adalah harta. Ada yang mengambil harta orang lain tanpa hak, ya, dan memenuhi batasannya, maka apa? Tangannya dipotong. Jadi jangan macam-macam. Islam itu membawa kedamaian sebenarnya, yang menjaga keutuhan. Jadi yang paling ngerti hak asasi manusia itu siapa? Islam. Ya, jangan ajarin Islam dengan ham ya. Salah kaprah kalian yang ngajarin Islam dengan ham. Ya. Islam ngerti dengan masalah ham. Baik. Kali ini maksud siapa? Ya mereka yang menemukan ham. Islam dianggap tidak humanis. Baik. Jadi bantahan kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak zina. Betul orang Yahudi? Enggak. Karena kita katakan salah orang Yahudi karena Nabi Isa alaihissalam, ya, yang dikandung oleh wanita suci Maryam berdasarkan wahyu dari Allah, itu adalah apa? Kalimatuh. Makanya ayat apa di hadis berikutnya apa setelah itu? Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu. Ya. Kalimat itu kalimatnya Allah. Maksudnya kalimat Allah apa? Kalimat Allah mengucapkan kun. Apa arti kun? Jadi Allah mengucapkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu berada di rahimnya siapa? Maryam binti Imran. Itu apa? Dengan apa? Kalimat Allah kun. Ya. Paham sini ya? Ini maksudnya dua kalimat itu. Nabi Isa adalah kalimatnya Allah
Yang beliau jadi menjadi manusia, yang awal tidak ada menjadi ada, adanya beliau dengan apa? Kalimatnya Allah. Apa kalimat Allah itu? Kun. Baik. Jadi bukan proses apa? Biologis, tapi dengan proses kalimat kun. Ya, kalimat kun. Alqaha ila Maryam, yang kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala alqaha. Apa arti alqaha di sini? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, itu arsala biha Jibril ilaiha. Ya, jadi kalimat ini ya apa yang Allah ucapkan itu kan wahyu, betul tidak? Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung apa dari malaikat Jibril. Nah, makanya di sini alqaha yang Allah Subhanahu wa taala artikan apa? Arsala biha. Allah utuskan kalimat kun ini kepada siapa? Jibril alaihissalam. Ya. Arsala biha Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhihi. Lalu kemudian ditiupkan kepada apa? Kepada rahimnya Maryam min ruhihi. Ruhnya siapa? Iya, roh itu makhluk Allah, roh yang dalam bentuk sini apa? Nabiullah Isa alaihissalam, al-makhluq. Ya, roh itu makhluk. Ya, biiznillah azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di muka bumi ini semua atas izin Allah Jalla wa ala. Nah, jadi paham sini kalimat alqaha ila Maryam wa ruhun minhu artinya apa? Kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah yang Allah utuskan kepada Jibril alaihissalam, ya, wa ruhun minhu, yang mana ditiupkan ruh ya kepada Maryam alaihissalam, sehingga Maryam kemudian mengandung Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi apakah itu anak Allah? Karena bersini apa? Ya, roh itu adalah makhluk. Demikian. Nah, ini perlu kita sampaikan atau kita tekankan penambahan kalimat ini kepada seorang mu'allaf yang baru masuk Islam, agar apa? Semakin yakin, oh ternyata keyakinan dia itu hilang dengan adanya syahadat ini. Jadi yang benar adalah i. Selain ini berarti keliru. Pemahaman dia dulu yang mungkin masih tertanam ketika mendapatkan doktrin-doktrin atau dogma-dogma ketika dia ikut di ajaran Nasrani menjadi hilang dengan tambahan kalimat ini ketika dia bersyahadat. Itu maksudnya. Itu ya. Baik. Kita sudah habis. Saya selesaikan sedikit. Wal jannata haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Ya, karena di sana ada pendapat dia juga ditokohkan dalam Islam. Ya, bahwasanya surga itu hanya ibarat dari kebaikan. Adapun neraka itu adalah ungkapan ya dari kejahatan. Ini disebut oleh para ulama apa? Majusinya umat Islam. Jadi umat Islam ini ada yang pemikiran dari orang-orang Majusi. Orang Majusi itu apa? Mereka bilang cahaya itu adalah lambang ketuhanan, gelap itu adalah lambang dari kejahatan. Nah, itu. Jadi maka mereka menyembah api. Selagi api itu menyala, maka kebaikan akan terus bersama mereka. Gitu. Kalau api sampai padam, maka mereka akan diselimuti oleh kejahatan. Itu makanya mereka menyembah api. Nah, orang-orang Islam ada juga meyakini bahwasanya surga itu nggak ada, ya, neraka itu nggak ada. Ya, itu nanti itu hanyalah motivasi kita aja supaya kita berbuat baik. Itu. Nah, neraka itu dibuat-buat seperti itu untuk memotivasi kita agar apa? Agar kita menjauhi dari perbuatan jahat. Itu. Wah, gimana nih, Bu? Orang kalau nggak benar akidahnya bisa terseret. Sehingga akhirnya apa? Menyamakan semua agama itu sama, kan sama-sama mengajak kepada kebaikan. Nah, nanti ada logika lagi, ibarat adalah roda. Ya. Roda itu pasti ada
Ya, apa namanya itu? Ya, jadi ada poros tengahnya kan? Ya, itu adalah Tuhan yang poros tengah. Sedangkan jari-jari itu adalah agama-agama. Yang kalau ada semuanya bersatu, maka akan berjalanlah roda itu. Gimana Bu? Aduh, agama kayak ini ajarannya ajaran yang sangat menyejukkan, menenangkan, sangat toleran. Gimana Bu? Hati-hati Bu. Di sini di luar sana banyak sekali ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Akhirnya apa? Runtuh la ilaha illallah. Runtuh inna dina indallahi Islam. Jika kita jarang baca Quran, jarang kita ngaji, akhirnya apa? Ya. Yang dalam Quran sudah jelas, sudah pasti, akhirnya menjadi apa? Kabur gara-gara ya ucapan-ucapan yang manis di hidup, yang menyentuh perasaan kita, gitu ya. Nah, akhirnya muncullah kedamaian katanya. Subhanallah. Hati-hati. Jadi surga itu benar ada enggak? Ada. Apa bukan hanya sekedar ini mendorong kita berbuat baik itu? Nah, dari mana ibu yakin kalau surga itu? Iya, betul, jawabannya sangat benar sekali. Apa yang dalam Quran kata pasti benar. Semua ucapan siapapun itu, sebesar apapun pengaruh dia, setinggi apapun kedudukannya, sepanjang apapun kita lihat, ketika menyelisihi apa yang dalam Quran maka tinggalkan. Ditambah lagi, ya, apa yang kita pahami dalam Quran juga ada orang yang kedudukannya ya tinggi, yang titelnya juga panjang. Ya, tidak memahami seperti mana dipahami oleh dia. Gitu. Ya kan? Karena bisa jadi nanti, lah ente SD aja nggak tamat kayak dia. Ada ente S3 baru S3, saya udah profesor kayak dia. Ya kan? Kadang-kadang gitu. Tapi kalau seandainya ada orang yang setipe dengan dia, yang setingkat sama dia, ternyata tidak sepaham dengan dia, maka kita sepaham dengan orang tersebut. Nah, ini bisa kita semakin memperkuat diri kita. Berbeda kalau seandainya semua para ulama, orang yang kedudukan tinggi memahaminya A, kita sendiri memahami B. Kan dalam Quran seperti ini. Contohnya apa? Inna aqimis sholata li zikri. Dekatkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau kita sudah ingat pada Allah, maka kita sudah sholat. Ya, ya. Allah mengatakan, dekatkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti cukup dengan eling saja. Apa eling itu? Ingat aja, berarti udah sholat. Hah? Hah? Kok tahu ibu? Jadi kok ini sholat punya sih? Tujuan sholat apa? Ingat pada itu. Berarti kok sudah ingat pada Allah sudah sholat. Oh. Soalnya ada Bu di sana agama ya nggak perlu sholat, cukup ingat saja itu sudah sholat. Agama apa namanya? Kejawen. Ya. Jadi dia nggak sholat maksudnya kamu nggak sholat, saya sholat kok, kamu kok nggak kelihatan dia sholat? Karena menurut dia sholat itu adalah cuma eling saja. Ada nggak yang mengakui Islam seperti ini? Ya, banyak itu. Islam Jawa. Ya, meyakini seperti itu. Nah ini jangan. Jadi nggak setiap yang kita pahami dalam Quran secara tekstual itu benar. Harus ada ulama yang mendukung apa keyakinan kita tersebut. Ya. Paham jadi ya? Jadi jangan ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan tadi apa? Yang selalu dia menuhankan akalnya, pendapatnya, pemikirannya, walaupun menyelisih Al-Quran, dia mesti berpegang dengan pendapatnya. Ini ekstrim kanan. Tidak boleh ekstrim kiri. Artinya apa? Pokoknya apa dalam Quran, ya, secara tekstual itulah dia kebenaran. Walaupun menyelisih para ulama-ulama yang lain.
Para ulama yang lain mengatakan tidak seperti itu. Kayak ibu tadi saya bilang, ini sudah cukup. Oh, enggak, gini. Kan ibu pada batas semua kan? Ya, berarti saya benar nggak? Salah. Gitu. Paham ya jadi ya? Itu namanya ekstrem kiri. Yang benar bagaimana? Kita memahami Al-Quran secara tekstualnya dengan dipahami oleh para ulama-ulama. Tetap ada bimbingan para ulama. Demikian. Baik. Jadi surga hak benar adanya, neraka pun juga hak benar adanya. Ya, maka keyakinan seperti itu tadi semuanya, apa aja hukumnya keyakinannya? Isyarat itu dengan kalimat terakhir. Yang pertama tadi bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak ibadahi kecuali bareng-bareng ya. Saya ulang ini. Barang siapa yang pertama bersaksi bahwa berhak untuk diibadahi disembah secara benar kecuali Allah saja, la syarikalah. Artinya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, sudah. Kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Kemudian berikutnya apa? Wa anna Isa, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya juga, dan juga kalimatnya. Betul kan? Wa kalimatuhu, dan kalimatnya yang Allah utus melalui malaikat Jibril alaihissalam, kalimat tersebut kemudian ditiupkan roh kepada Maryam binti Imran, ya kan? Kemudian berikutnya apa? Wal jannatu haqqun, dan surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Apa janji Allah di sini? Adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dalam surga ala ma kana minal amal. Ada dua makna ala ma kana minal amal, kata Syekh Shalih Fauzan. Ala ma kana minal amal artinya di sini apa? Yang mana yang pertama? Ya. Allah masukkan dalam surga walaupun dia memiliki kekurangan berupa dosa-dosa yang ada. Ya. Selagi dia mengucapkan meyakini tadi, maka Allah akan tetap masukkan di dalam surga walaupun mesti dia memiliki dosa maksiat. Gitu ya. Karena memang seorang muwahhid, orang yang bertauhid, walaupun nanti dia misalnya masuk neraka, tapi tidak kekal dalam neraka, dia pun nanti ujung-ujung masuk mana? Ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahkan terkadang, bagaimana kita bahas kemarin, ya, ada yang juga karena tauhidnya yang lurus, akhirnya apa? Dia langsung dimasuk dalam surga tanpa dicuci dulu. Siapakah dia orang itu? Ya, yang jelas kita jangan berpikir. Ya, wah itu saya kayaknya Ustaz. Yang penting kita lakukan aja sebab-sebabnya. Semoga kita termasuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih langsung masuk surga. Ya kan? Tanpa diproses dulu ke neraka. Baik. Alasan kedua, masuk dengan alamakan dan amal. Allah masuk dengan surga alamakan dan amal sesuai dengan amalannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, dan kedudukannya di surga itu berdasarkan ya amalannya. Jadi tingkatannya di surga itu menentukan penentuan tingkatannya di surga itu sesuai dengan kadar amalnya. Jadi ada dua makna tadi. Allah masuk ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Makna yang pertama apa? Ya, walaupun dia masih punya dosa, ya, dan mungkin dia masuk neraka dulu, tapi nggak kata Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Berarti dia bertauhid, ya, dengan keyakinan tadi tentang Nabi Isa, keyakinan benar, tentang surga neraka keyakinan benar. Selagi ada keyakinan seperti itu, maka dia tetap pasti masuk surga, gitu ya. Atau dia langsung masuk surga, ya. Hanya saja, ya, kedudukannya di surga disesuaikan dengan kadar amalannya. Ada yang di surga pertama, surga kedua, surga ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Yang mana kata Nabi SAW, ya, jarak antara surga satu dan surga yang lain seperti kita yang sekarang di bumi melihat
bintang ada di langit. Itulah surga yang kedua. Dan orang yang di surga pertama berangan-angan untuk bisa mendapatkan nikmatnya orang yang berada di surga kedua. Cuma kita nggak bisa ke sana. Ya, orang di surga pertama nggak bisa ke surga kedua, nggak bisa. Cuma kita hanya bisa berkunjung dengan sesama orang di surga pertama saja. Ya, tingkatan pertama. Yang paling tingginya surga Firdaus. Tetangga dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat nikmat surga pertamanya begini nikmatnya. Ya Allah, apalagi yang kedua gimana ya rasanya? Ya barunya saat kenapa belum? Ya barunya amalan. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Selesai materi kita insyaallah. Berkaitan dengan materi atau belum materi? Oh, ada juga. Iya, silakan. Saya masih heran aja. Ada orang mengadopsi anak perempuan. Ya, umur berapa, Bu? Udah kecil dari lahir. Oh, dari lahir. Sudah dewasa kan dia ada jodohnya. Sebentar, diadopsi ketika dari lahir. Iya. Dikasih susu nggak? Disusuin nggak? Botol. Botol. Bukan susu. Iya, soalnya itu nanti jadi nggak mahram sama anak-anak itu. Ya, betul. Maksudnya gini, ketika dia sudah dewasa, dia kan menikah. Iya. Nah, ketika menikah kan harusnya ayah kandungnya. Sedangkan yang mengadopsi kan bukan ayah kandung. Iya, kalau memang dia dia lahir dengan nikah resmi ya, Bu ya, bukan karena zina, ya, memang harus ayah kandung yang dicari ayah kandungnya. Ya, dicari atau disampaikan ya kepada ayah kandungnya. Padahal keluarga itu tahu dengan ayah kandungnya nanti dirahasiakan kepada anak ini supaya anak ini mengaku kepada dia, kepada yang mengadopsi itu lebih gampang. Rasulullah saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah. Ya. Awal mulanya Zaid bin Muhammad. Allah tegur baru bukan anak kawan Muhammad. Saking dekatnya Zaid dengan Rasulullah ingin mengambil ini anak angkat saja. Ya, anak angkat, tapi jangan sampai dibinkan sehingga seolah-olah ayahnya dari Muhammad SAW. Maka Rasulullah ditegur, jangan namakan Zaid dengan bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Di sini kata para ulama, kalau kita mengadopsi atau mengambil anak angkat, maka tetap ketika dia dewasa sampaikan ibu kandungnya siapa, sampaikan ayah kandungnya siapa, sampaikan saudara kandungnya siapa, sampaikan bahwasanya saya ini bukan ibu kandungnya, saya ini bukan ayah kandungnya, ya, saya cuma hanya diberi amanah untuk merawatmu dari sini. Seperti itu. Nah, Seterusnya berarti pernikahannya enggak sah. Iya, enggak sah. Kalau saya sudah tahu sekarang ini ya harus nikah ulang. ya, sebelum nikah ulang ada anaknya. Itu dia makanya Ibu, jangan jadinya zina. Jadinya zina. Jangan bermain-main dalam masalah ini. Ya. Kadang kita selalu bawa perasaan. Ya kan saya merawat dia dari kecil, menyekolahkan dia dan sebagainya. Ibunya nggak mau, ibunya nggak ada uang spesial pun, bapaknya apa lagi dan lain sebagainya. Jadi bawa perasaan kan, jangan dibawakan perasaan dengan agama. Ya, Islam jangan nggak boleh mempermainkan agama. Aturan sudah jelas, nggak boleh dilanggar. Ya, karena itu efeknya nanti pengaruh pada keturunan. Ingat kan yang alasan kenapa Islam menjaga keturunan? Ya, siapa tahu nanti ke depannya malah dia menikahi adik kandungnya sendiri. Bisa jadi dia menikahi bapak kandungnya sendiri.
nggak tahu ya. Iya, karena nggak tahu. Karena disembunyikan dan sebagainya. Kan banyak di sinetron begitu. Ya Bu ya, ya kan? Nah, itu sinetron walaupun fiktif tapi diantaranya itu menunjukkan apa yang menggambarkan tentang kondisi di Indonesia. Jadi perasaan kita jangan sampai melanggar aturan tetap paling utama. Ingat Islam menjaga 5 tadi ya, termasuk keturunan. Yes. Diingatkan saja kalau ada yang seperti itu. Ya, lagi ngajar proses kita. Yang ini lagi. Gimana? Menyambung tentang adopsi sekarang. Iya. Ini sama saya, contohnya saya ada seorang anak saya susuin. Iya. Saya susuin, berarti anak tersebut makro dengan suami saya dengan anak-anak Iya. saya. Tapi adik-adiknya itu di mana Ustaz? Statusnya sama saya dan anak-anak saya. Sama. Apa yang jadi apa yang ada pada anak susuan berlaku kepada anak satu darah kita. Berlaku mahram. Mahram juga sama anak-anak kita. Jadi nggak boleh nikah Ustaz? Nggak boleh. Oh jadi kan sekarang ini lagi ini Ustaz. Kemarin Tapi adik satu rahim sama dia ya. iya, nah ini kan waktu itu alhamdulillah asih saya banyak gitu kan ya. Terus ada teman yang Bu aslinya kan banyak. Ayo donor. Saya donor berarti dia sama anak saya sesusuan kan jauh kan saya bilang maaf kalau itu saya enggak kenapa. Ntar kalau anakku donor saya ini bingung kan kalau donor itu kadang ini Ustaz. Dilempar-lempar kita nggak tahu siapa. Jangan ibu mendonorkan asi ibu. Jangan pula memperjualbelikan asi ibu. Enggak sih. Hati-hati. Saya itu makanya saya dulu belum tahu ilmunya sih, cuman tahu saya kalau susu saya diminum sama anak tersebut berarti anak tersebut Mahram. itu aja sih. Ya. Jadinya tetap yang seumpamanya saya ngadopsi anak pertama dari segi A. Berarti adiknya anak pertama itu sama anak-anak saya juga sama. Hati-hati Bu. Ya, jangan beli ASI donor bank ASI itu bahaya. Nggak boleh. Ya. Tapi kok nggak ada himbauannya Ustaz dari Facebook-nya? Ada, cuma tidak ada yang kayak gitu. Kurang dipublikasikan. Oh, mereka lebih cenderung ke kemanusiaan gitu ya. Ke kampanye mereka. Ya, donor ASI nggak boleh. Ya, hati-hati. Donor darah sama saja. Apalagi kalau donor sperma kamu donor sperma. Tapi ada rincian sih kalau donor sperma. Ya. Kalau mau bayi tabung ya, ada tidak masalah. Kalau saya punya anak susuan juga, itu disusuin ketika umur 1 tahun. Idealnya dia mahram sama anak-anak saya. Dan saya sampaikan bahwa kita bukan ayah kandungnya, ayah ibu kandungnya 1 tahun, ayah kandungnya juga tahu. Dan saya memerintahkan dia untuk selalu menelpon ibunya. Oleh karena itu dia harus telepon ibunya. Karena dia ada tempat ibu, walaupun nggak memberikan nafkah, memberikan uang pendidikan dan sebagainya. Itu tetap kita sampaikan kepada ibu. Amalan kita adalah apa? Mengasuh. Amalan kita adalah memberikan dia nafkah, nafkah pendidikannya dan asuhan. Adopsi umur 1 tahun diadopsi sama kakak dari bapaknya. Umur 1 tahun? Iya, diadopsi sama kakak dari bapak. Kakak dari bibinya berarti? Kakak namanya Iya. apa ya? Sejaknya punya dewasa dikasih
akhirnya menikah nggak bisa menikahkan bapaknya karena nggak bisa datang ke Jakarta. Apakah itu sah dinikahkan sama bapak Anas itu? Sah asalkan diwakilkan. Jadi bapak kandungnya mewakilkan kepada siapa? Bapak itu boleh. Wakal itu boleh. Yang penting bapaknya tahu. Jadi apa namanya, tidak ada alasan apalagi zaman sekarang. Anda di luar negeri. Ya. Maka bapak kandungnya kan mungkin bisa datang ke sana. Ya. Maka cukup bapak kandungnya itu apa? Mewakilkan kepada orang di sana. Seperti itu. Ya. Sama-sama. Iya, kalau siapa aja, nggak mesti saudara laki-laki. Iya bisa. Yang penting diwakilkan oleh ayah kandungnya. Ayah kandungnya tahu dan dia ridho si fulan adalah sebagai wali hakimnya. Wali nikahnya. Seperti itu. Nggak masalah. Ini ada persetujuan dari wali nikah, wali si perempuan. Baik, ada lagi. Ada pelajaran fikih nggak ibu-ibu? Ada kan? Sama siapa? Ustazah. Oh. Banyak-banyak nanya juga kan? Masalah fikih. Rizky. Ya nanti kita tanya-tanya lagi. Mungkin ada faedah baru dari beliau, ada mungkin pendapat baru dari beliau. Jadi jangan sampai berpatokan pada satu pendapat. Yang saya tahu tadi sebagaimana saya sampaikan. Nanti bisa diperkuat lagi, dijadikan nanti dengan pendapat ditanya kepada Ustaz yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kami segala kesalahan memberikan dari syaitan Allah sendiri, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali ke kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.